Saiwa Raja Nainggolan lawan Arema, derby Persib versus Persija tanpa penonton, PSSI gelar kursus dan seleksi wasit lisensi C1. Simak informasi selengkapnya hanya di Fairplay Space Update. Gelandang Bayangkara LC Raja Nainggolan menatap serius pertemuan kontra Arema LC pada pekan ke-28 Liga 1 2023-2024 pada hari Rabu. Bagi Raja Nainggolan, Bayangkara LC kini tengah dalam kepercayaan yang tinggi setelah memetik kemenangan 3-2 atas Madura United. Pada kesempatan ini, Nainggolan juga mengungkapkan peran penting juru racik anyar The Guardian Gomes Oliveira. Sebab ex-pemain AS Roma itu juga mengatakan komunikasi Gomes kepada para pemain sangat baik. Gomes juga memberikan suntikan motivasi yang berpengaruh pula dalam meningkatkan mental para pemain saat bertanding. Raja pun menilai kemenangan ini bakal menjadi tonggak para pemain Bayangkara LC untuk bisa bangkit dan terus meraih kemenangan di sisa laga. Namun demikian, di laga kontra Arema LC nanti Bayangkara berpotensi mendapatkan perlawanan yang sengit. Mengingat Arema juga sedang tampil ganas dengan mencatatkan hat-trick kemenangan. Kini Arema juga sudah beranjak dari zona degradasi untuk sementara menempati peringkat ke-15 klasemen kompetisi dengan 30 poin. Sementara Bayangkara LC mengumpulkan 18 poin berada di urutan ke-18. Arema LC sedang dalam tren positif di bawah tangan dingin pelatih Widodo Cahyono Putro yang datang menggantikan posisi pelatih sebelumnya, yakni Fernando Valente yang saat itu dalam situasi sulit, yakni untuk keluar dari zona degradasi Liga 1 2023-2024. Sentuhan Widodo kemudian mampu membuat Arema berjaya atas Rans Nusantara, Persija Jakarta, dan Persikabo 1973. Atas hasil positif ini, manajer tim Wibi Dwi Andreas mengatakan Widodo C. Putro merupakan pawang yang pas untuk Singoedan. Kedatangannya mampu melakukan pendekatan yang baik dengan sentuhan psikologis. Hal itu mengembalikan mentalitas tim selepas rentetan hasil buruk yang didapat sepanjang musim ini. Supaya misi penyelamatan Arema LC berjalan dengan fokus, manajemen pun memutuskan untuk memberikan target yang tak muluk-muluk saat pertama kali menjalin kerja sama. Manajemen hanya ingin tim berjuluk Singoedan itu tetap eksis di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan. Untuk selebihnya, semua diserahkan kepada pelatih berlisensi AFC Pro ini. Dia masuk dan bisa membawa suasana tim happy tidak murung lagi. Ya, itu salah satu mengangkat psikis pemain. Coach Widodo sudah mengenal beberapa pemain di Arema, sehingga bisa mengkondisikan pemain. Bagaimana dia tahu cara melatih dengan kondisi pemain yang drop dari keadaan Arema yang kalah dan di zona degradasi. Jelas Wibi. Untuk sementara, duel Persib Bandung versus Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 9 Maret dikonfirmasi tak bisa dihadiri penonton karena Persib disangsi Komisi Disiplin atau Komdis PSSI. Sanksi itu dilayangkan Komdis PSSI ke Persib Bandung dalam surat bernomor 191-L1-SK-KD-PSSI-3-2024 pada hari Jumat lalu. Persib dilarang menggelar laga dengan penonton sebanyak 1 kali. Dasar sanksi ini adalah kericuan dalam laga Persib versus PSIS Semarang pada 27 Februari lalu. Ketika itu ada kericuan di luar perimeter stadion selepas pertandingan. Namun menurut keterangan Public Relation atau PR PT Liga Indonesia Baru atau LIB Sabina Katya, putusan tersebut belum sepenuhnya final karena pihak Persib masih bisa melakukan banding. Dengan kata lain, keputusan akhir apakah laga Persib versus Persija bisa digelar dengan penonton atau tidak, tergantung kepada Komdis PSSI. Sebagai informasi, pada putaran pertama saat Persija bertindak sebagai tuan rumah bisa dihadiri oleh penonton tuan rumah. Laga ini pun berakhir dengan skor imbang 1-1. Musim sebelumnya saat Persib menjadi tuan rumah pada 11 Januari 2023, supporter Persib bisa hadir. Tercatat 26.000 fans hadir dan Persib menang 1-0. Yang pasti, pertandingan Persib versus Persija sangat dinanti. Tidak hanya oleh pendukung kedua tim, tapi juga oleh banyak pecinta sepak bola tanah air. Laskar sampai kerap mulai melakukan serangkaian persiapan untuk menghadapi pertandingan pekan ke-28 Beri Liga 1 mempertemukan tuan rumah Madura United melawan Persita Tangerang yang akan tersaji
di Stadion Gelora Bangkalan atau SGB pada hari Rabu 6 Maret. Selain itu, Madura United juga melakukan evaluasi beberapa kelemahan yang terjadi di laga sebelumnya setelah ditumbangkan Bayangkara Presisi dengan skor 3-2. Dalam kesempatan ini, asisten pelatih MU Rahmat Basuki menyatakan timnya mudah kebobolan di babak pertama. Hal ini terlihat 4 dari 5 gol yang menggoyak gawang Madura United dalam 2 pertandingan terakhir terjadi di babak 1. Mudahnya kebobolan di babak pertama bukan hanya persoalan lini pertahanan yang lemah, sehingga evaluasi pun dilakukan secara menyeluruh. Sebab salah satu penyebab 4 gol yang bersarang di babak pertama adalah kurang baiknya transisi dari menyerang ke bertahan. Untuk itu, Madura United akan meningkatkan fokus bertanding pemain agar tidak mudah kebobolan lagi seperti sebelumnya. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri meminta klub Liga 1 dan Liga 2 Indonesia untuk memperkuat pembibitan talenta muda. Indra Syafri mengingatkan pentingnya peran tim Liga 1 dan Liga 2 untuk pembinaan pemain muda. Hal itu menurut Indra sangat penting dalam mendukung sepak bola tanah air, utamanya dalam rangka membangun timnas Indonesia yang berkualitas. Pelatih timnas U20 Indonesia itu pun berharap upaya itu dapat mendukung regenerasi pemain muda. Ex-pelatih Bali United tersebut kemudian memaparkan ada 5 pilar yang harus dilakukan untuk mendukung perkembangan sepak bola tanah air. Pilar tersebut antara lain perbaikan infrastruktur, kurikulum sepak bola, pengembangan pelatih baik dari segi kualitas dan kuantitas, pengembangan pemain, dan kompetisi. Menurut Indra, pembinaan dilakukan oleh sekolah sepak bola dan tim pelatih klub sepak bola di level grassroots. Adapun pelaksanaan kompetisi Liga Indonesia pun dapat berkualitas apabila 4 pilar lainnya itu juga berkualitas. Setelah sukses menggelar kursus penilaian wasit dengan menggunakan sistem River, Departemen Perwasitan PSSI melakukan terobosan lainnya, di mana mereka menghelat seleksi dan kursus untuk wasit lisensi C1 yang dipimpin langsung oleh instruktur dari FIFA. Kegiatan tersebut berlangsung di Bogor pada hari Sabtu kemarin, tanpa dipungut biaya speser pun dan akan berakhir pada 8 Maret mendatang. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria pun hadir ke lokasi untuk memantau kegiatan tersebut secara langsung. Untuk diketahui, kursus wasit lisensi C1 PSSI dilakukan secara terpusat oleh PSSI. Dalam 1 tahun ini, C1 akan digelar dalam 2 kelompok, yakni Maret dan Oktober. Dari seleksi wasit lisensi C1 ini setidaknya ada 35 peserta. Namun hanya 24 peserta yang lulus FIFA Test Fitness kategori 2. Dan 2 diantaranya adalah wasit putri.